Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bunda sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk membantu penyelesaian tugas saya di kegiatan calon guru penggerak ini, Nda. Sekarang saya sudah berada di modul 3.1, di mana modul tersebut membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum wawancara antara CGP sama Ibu KS saya lanjutkan, monggo Bunda memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Siti untuk kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Aini Rizko, Kepala SD Negeri 4 Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Alhamdulillah, yang menjadi kebetulan di sini adalah beliau calon guru penggerak di angkatan 7 Kabupaten Malang, Ibu Siti Khotimah. Terima kasih untuk kesempatannya mewawancarai saya hari ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung saja ya, Nda, wawancaranya kita mulai. Monggo Bu Siti. Selama ini bagaimana Bu Aini sebagai Ibu Kepala Sekolah di SDN 4 Tawang Argo ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Siti. Jadi selama ini ketika saya menjadi seorang kepala sekolah ya, tentu berdasarkan dengan tugas-tugas ya sebagai seorang pemimpin, terutama adalah seorang pemimpin yang berada di sekolah, otomatis di situ tentu memikirkan banyak kepentingan orang banyak, terutama untuk kepentingan orang banyak dalam mencapai tujuan bersama. Di situ tentu saja saya menerapkan banyak asas ya, ada asas kekeluargaan, kemudian juga asas gotong royong, di mana semua itu tentu saya lakukan demi untuk mencapai tujuan bersama, begitu. Jadi di sini kalau dilema etika kita itu dihadapkan pada dua pilihan ya, di mana pilihan itu benar versus benar, namun bertentangan. Tetapi untuk bujukan moral itu adalah ketika kita dihadapkan pada suatu kebenaran, ya kan, kebenaran versus salah. Nah, itu juga kita tentu mempunyai pemikiran bagaimanakah bisa mengambil keputusan secara bijak demi kebersamaan seluruh warga sekolah dan demi kebaikan bersama. Seperti itu Bu Siti. Memang sebuah dilema sekali untuk kita misalnya dalam mengambil keputusan, apalagi panjenengan sebagai seorang pemimpin. Berikutnya, selama ini bagaimana Ibu Aini menjalankan keputusan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama atau bisa dikatakan kedua-duanya itu penting dan mengandung nilai kebajikan. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Siti. Kembali lagi ya, bahwa memang menjadi seorang pemimpin itu gampang-gampang sulit, begitu kan ya. Apalagi ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan dan harus bisa mengambil keputusan secara bijak, begitu kan ya. Kembali lagi karena pengambilan keputusan ini adalah harus berbasis pada nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, sudah saya sampaikan di awal tadi, tentu saya berpedoman pada asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Saya tidak bisa memutuskan kasus-kasus yang terjadi, nah ada sebuah kepentingan itu saya selesaikan secara pribadi tidak, namun saya lebih
mengedepankan asas kekeluargaan dan juga asas gotong royong untuk mencapai tujuan serta kebaikan bersama. Begitu Bu Siti. Ya. Dalam ketika Bunda mau mengambil keputusan ya, langkah-langkah seperti apa yang biasanya itu Bunda Ayu lakukan selama ini? Oke, terima kasih. Alhamdulillah selama ini langkah-langkah ya yang saya ambil. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan, tentu yang pertama ini saya mengidentifikasi masalah tersebut, akar masalah tersebut seperti apa, itu perlu saya identifikasi. Kemudian yang kedua saya mengumpulkan banyak informasi. Nah, akar permasalahannya ini dari mana? Misalkan dari siswa kita di sekolah, otomatis di situ saya mengumpulkan banyak informasi terkait siswa tersebut, ya kan? Kemudian yang ketiga, saya mencari solusi alternatif. Jadi di sini saya mengumpulkan banyak sekali solusi-solusi yang saya jadikan alternatif dalam pengambilan keputusan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di situ saya banyak melakukan pertimbangan bukti-bukti yang relevan, yang sesuai dari kasus yang terjadi pada anak tersebut. Sebagai contohnya ya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, saya akan memilih dari alternatif solusi, dan tentu saja di sini saya melalui musyawarah dengan Bapak dan Ibu guru, banyak sekali masukan-masukan yang saya perlukan. Saya juga menggali banyak alternatif dari Bapak dan Ibu guru terkait dengan kasus anak tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir, tentu saya akan mengambil tindakan yang tepat. Nah, tindakan yang tepat dari permasalahan yang muncul tadi. Nah, tentunya juga saya mengambil keputusan ini berbasis dari nilai-nilai kebajikan. Tidak merugikan anak, tidak merugikan orang lain, dan tentunya juga akan membawa banyak kebaikan untuk anak tersebut dan untuk orang lain ataupun warga yang ada di sekolah maupun juga masyarakat. Begitu. Tentunya yang mempunyai dampak positif. Betul, mempunyai dampak positif untuk semuanya, untuk siswa, untuk guru, kemudian juga untuk seluruh warga yang ada di sekolah maupun juga masyarakat sekitar. Hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memang mencapai dilema etika ini? Terima kasih Bu Siti untuk pertanyaannya. Di sini saya juga tentu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi dan sudah pernah saya tangani, begitu ya, sehingga saya banyak hal-hal yang saya anggap efektif. Di antaranya yang pertama, saya melaksanakan itu demi kebaikan-kebaikan orang banyak. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu tentu bertumpu untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan secara pribadi, tapi saya melihat semua itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Karena saya sebagai kepala sekolah, berarti otomatis yang saya kedepankan adalah kebaikan seluruh warga yang ada di sekolah, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, tentu saya menjunjung tinggi di sini menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip berbasis peraturan. Nah, berbasis peraturan di sini bisa jadi kita di awal misalkan melakukan banyak kesepakatan, dari kesepakatan itu yang sudah kita sepakati bersama, nah itu nanti akan menjadi peraturan yang harus dipatuhi bersama-sama, begitu. Dan yang terakhir, saya melakukan apa yang kita harapkan semuanya dari harapan
murid, dari harapan guru, dan semua warga di sekolah. Nah, ini saya tentu berpikirnya ini saya berbasis rasa peduli. Saya harus peduli pada seluruh warga sekolah. Itu ya. Jadi rasa kepedulian ini harus saya bangun ya, karena sebagai seorang pemimpin tidak hanya mementingkan diri sendiri. Begitu pun. Terima kasih. Sangat menarik sekali, Dan. Terima kasih. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bunda Aini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Bu. Jadi di sini memang banyak sekali ya tantangan-tantangan yang dihadapi seorang pemimpin, ya, terutama sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ya, terutama berbasis nilai-nilai kebajikan, ya kan? Karena kepala sekolah adalah seorang pemimpin. Ya. Kalau panjenengan kan seorang pemimpin pembelajaran yang berada di kelas, itu pun juga tidak menutup kemungkinan Bu Siti juga bisa menerapkan kepemimpinan tersebut. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama itu tantangannya itu adalah individu lawan masyarakat. Individu lawan masyarakat di sini maksudnya adalah bagaimanakah kita bisa memilah ya kan. Nah, itu kita tetap bertumpu pada kembali lagi pada nilai-nilai kebajikan dan juga berdampak positif ya, berdampak positif pada murid, pada guru dan juga pada seluruh warga sekolah. Itu yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Kemudian yang kedua ini rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Nah, itu kita kan sulit ya. Tantangannya di situ ini kita berlaku adil, terus kemudian ada rasa kasihan di situ. Nah, ini harus juga bisa menimbang jadi gitu pertimbangan ya. Menimbang menjadi sebuah pertimbangan. Ini rasa keadilan ataukah rasa kasihan? Nah, itu juga penerapannya juga sangat sulit ya. Jadi kita harus benar-benar secara bijak, ya kan, dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ini kebenaran lawan kesetiaan. Nah, itu juga sulit ya memposisikan ini benar dan ini dengan rasa kesetiaan. Itu juga Bu Siti juga mungkin sering ya seperti itu ke anak-anak juga mengalami. Kemudian ini masalah waktu. Nah, untuk pengambilan keputusan ini dari identifikasi masalah yang terjadi, misalkan ini jangka waktunya pendek ataukah jangka waktunya panjang, itu juga menjadi pertimbangan, gitu kan. Dan yang terakhir ini kita harus berpikir berbasis hasil akhir. Nah, ini tentu keputusan yang kita ambil ini untuk kebaikan bersama. Kembali lagi menghasilkan sesuatu hal-hal yang positif untuk seluruh warga sekolah. Itu Bu. Begitu banyak sekali yang jadi pertimbangan kita. Betul sekali. Antara kasihan sama kebaikan. Kemudian antara rasa kasihan lagi sama mungkin yang memang pertimbangan tersebut harus benar-benar, istilahnya kita itu harus punya alat untuk menimbang, yang mana alat kita itu adalah hati ya. Betul. Semuanya dari hati. Terima kasih. Berikutnya, apakah Bunda Aini ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema, atau mungkin panjenengan langsung menyelesaikan di tempat saat itu, atau mungkin memiliki prosedur khusus gitu, dan seperti apa yang memang akan Bunda jalankan? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali nih ya Bu Siti ya, karena memang benar-benar kontekstual ya terjadi. Kalau jadwal tertentu itu insya Allah mungkin tidak ya, karena saya melihat dari urgensinya dari kasus ya, baik itu kasus dilema etika maupun yang lainnya begitu ya. Jadi saya melihat urgensi kasus tersebut, apakah ini benar-benar memang mendesak. Kalau memang butuh waktu segera untuk diselesaikan ya saat itu juga harus diselesaikan. Begitu ya. Kemudian tentu di situ saya juga
itu tadi saya menggunakan asas musyawarah, asas gotong royong, ya kan. Kalau misalkan kasus yang terjadi pada anak-anak itu ya otomatis saya bermusyawarah dengan bapak dan ibu guru terkait dengan kasus yang terjadi pada anak tersebut, dan kemudian juga bergotong royong kembali lagi karena untuk mencapai tujuan bersama dan untuk kebaikan bersama, begitu ya. Berarti memang untuk jadwalnya kita tidak harus menjadwalkan, Betul. kita lihat dari urgensi dari kasus tersebut. Betul. Terkadang kalau kita mau buat jadwal dulu, kasus ini harus kita segera selesaikan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini itu bisa mempermudah atau membantu Bunda Aini itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada. Tentu karena saya tidak mungkin ya di sini menjadi seorang kepala sekolah memutuskan segala sesuatu itu sendirian, karena saya merupakan bagian dari warga masyarakat. Jadi tentu di sini banyak sekali bantuan, kemudian juga motivasi, dorongan-dorongan, terutama ya bantuan tadi ya dari bapak dan ibu guru, ya kan. Terus kemudian dari seluruh warga sekolah, itu yang menjadi sesuatu hal yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, dalam membantu saya dalam pengambilan keputusan, begitu. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir dari semua hal yang sudah panjenengan sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali nih ya, Bu Siti Kotimah. Jadi hal-hal pembelajaran yang dapat kita petik ya, atau hikmah begitu kan ya, dari pengalaman saya dalam pengambilan keputusan begitu ya. Alhamdulillah selama ini saya sudah mengimplementasikan ataupun juga menerapkan ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan kepala sekolah di seluruh Indonesia ya, begitu kita sharingkan. Jadi saya bertumpu pada 9 langkah dan 4 paradigma serta 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau boleh saya uraikan sedikit ya, di sini ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada siapa saja yang pihak yang terlibat. Itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah, di situ juga tentu saya menerapkan ada teknik coaching, kemudian KSE, ya kan. Kemudian juga menggunakan teknik STOP. Nah, dilihat dulu kasusnya, identifikasi masalahnya ini terjadi pada siswa atau pada guru, ya, ataupun juga bisa juga terjadi pada warga sekolah, ya kan begitu, karena ini adalah lingkupnya sekolah. Kemudian yang keempat, tentu saya melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, melakukan pengujian 4 paradigma, 4 paradigma di sini. 4 paradigma ini tadi ada yang pertama tadi paradigma individu melawan masyarakat, kemudian keadilan melawan rasa kasihan, kemudian juga kebenaran melawan kesetiaan, dan juga paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Itu, Bun. Dan yang keenam, di sini saya melaksanakan prinsip resolusi ya. Prinsip resolusi ini dalam pengambilan keputusan ini menggunakan 3 prinsip ya. 3 prinsip ini menjadi sesuatu hal yang penting ya. 3 prinsip ini, yang pertama ini berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berbasis rasa peduli. Nah, ini yang ditonjolkan rasa peduli, rasa kemanusiaan, karena kita adalah manusia yang mempunyai hati nurani, ya kan begitu ya, mempunyai hati nurani. Apabila logika tidak bisa menyelesaikan, otomatis ya kita menggunakan hati nurani. Betul sekali. Dan yang ketujuh ini adalah investigasi opsi ya, opsi trilema. Nah, di sini muncul gagasan baru yang kreatif saat seorang pemimpin ataupun saya pernah mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan.
Itu ya, itu menjadi investigasi opsi trilema. Jadi ada dilema, ada juga trilema. Dan yang ke-8 tentu saya akan di sini membuat keputusan ya. Keputusan ini mengedepankan kebaikan bersama ya kan, terus juga berdampak positif pada semuanya dan seluruh warga yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ini Bun ya, tentu ya semua pembelajaran, semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terakhir itu adalah kita harus merefleksikan. Kita harus merefleksikan ya kan, mengambil banyak pembelajaran dari apapun yang telah terjadi. Nah itu juga bisa menggunakan teknik ya, sebuah teknik yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan konsep Bagja. Betul sekali. Apa buat Bagja? Bagja terdiri dari ya. B-nya buat pertanyaan, ya. Kemudian A-nya ambil pelajaran, ya. Kemudian G-nya gali mimpi, berikutnya yang J-nya jabarkan dari rencana, ya. Kemudian sama yang A-nya kita atur eksekusi. Iya, betul sekali. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir, bahwa saya mengimplementasikan maupun menerapkan dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah bertumpu pada 9 langkah, 4 paradigma dan juga prinsip dalam pengambilan keputusan. Tentunya ini berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Begitu Bun. Wow. Dari pertanyaan yang terakhir sungguh, kalau saya bilang luar biasa itu kurang Bun. Jadi saya bilang sangat luar biasa. Terima Dan kasih. saya di sini sebagai calon guru penggerak, sepertinya jika saya sebagai seorang pemimpin harus berguru pada jenengan, amin, amin, monggo. Mohon bimbingannya, siap, mohon monggo. arahannya Ya, demi kemajuan SD kita nih. Amin. Dan juga seperti itu, jika saya misalnya itu kurang tepat ataupun kurang benar, mohon bimbingannya Nda. Siap, insya Allah saya siap untuk terus mendukung ya Bu Siti sebagai calon guru penggerak, dan saya siap berbagi ilmu. Begitu, karena ilmu yang kita bagikan tidak akan pernah berkurang ya, tapi malah akan bertambah meluber-luber dan keberkahannya itu semakin melimpah ruah. Betul sekali. Bunda, terima kasih sekali ya Bu. Dari awal pertanyaan hingga akhir pertanyaan ini, saya merasakan itu begitu banyak pengetahuan, terutama pengalaman yang belum saya rasakan. Itu saya dapat dari pengalaman yang jenengan. Setelah jenengan menjawab beberapa pertanyaan tadi, sungguh aduh, kalau saya sediakan sebuah tempat itu rasanya sepertinya kurang. Harus membawa koper yang besar. Betul sekali, untuk menampung pengalaman yang jenengan itu tadi. Mudah-mudahan kelak jika saya memang diizinkan dan diberikan kesempatan untuk sebagai kepala sekolah, saya juga bisa bertindak seperti apa yang sudah panjenengan lakukan. Untuk sesi wawancara kita kali ini saya rasa sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih sekali Anda sudah meluangkan waktunya untuk saya dan selalu mendukung kegiatan saya. Sama-sama Bu Siti, saya juga berharap Bu Siti segera bisa menyelesaikan pendidikannya di program guru penggerak ini. Sukses selalu untuk Bu Siti. Terima kasih ya, terima kasih. Sama-sama.